Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahyu Solikah Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut saya tampilkan video layanan bimbingan klasikal dengan topik manajemen waktu dengan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Bisa dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, sehat ya? Oke, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oke, ketua kelas mohon untuk memimpin doanya. Siap, gerak, mulai. Gerak, selesai. Oke, baik, terima kasih. Gimana perasaan kalian saat masuk di kelas ini? Biasa saja. Oke, baik. Sudah tahu materi apa yang akan Ibu sampaikan? Belum ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita bermain-main dulu. Kita akan bermain ice breaking. Nah, ice breaking kita nanti cukup simpel saja. Ada yang sebelumnya pernah bermain ice breaking? Derek? Belum ya? Oke, ini nanti kita akan bermain gajah dan semut. Sudah pernah dengar? Gajah dan semut. Oke, sudah pernah. Gimana Pak? Cuma dengar aja. Oke, jadi gini, nanti kita permainannya kata-kata dan gerakan. Semut itu besar atau kecil? Kecil. Gajah itu? Besar. Oke, Mas perhatikan. Yuk. Kita akan mengkoordinasikan antara otak dan ucapan. Ketika saya mengucapkan semut, itu kan kecil ya, harusnya kecil kan gini. Tapi gerakannya nanti gini, kecil. Terus kalau gajah? Besar. Kalau gajah besar, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, contoh dulu. Semut kecil. Besar kecil. Semut gajah kebalikan. Semut tadi kecil, tapi gerakannya besar. Terus kalau gajah itu besar atau kecil? Besar. Tangannya kecil. Kalau udah gini aja, kecil, besar. Itu ya. Oke, saya coba. Nanti kalau ada yang salah, saya kasih ganjaran. Oke, siap? Gajah. Oke, pemanasan dulu. Oke, pemanasan. Oke, fokus ya, fokus. Nanti saya tunjuk satu, langsung dijawab ya. Gajah. Semut. Gajah. Nah, itu. Udah paham semua ya? Jadi nanti yang saya tunjuk hanya yang menjawab. Oke? Ini bareng-bareng dulu. Gajah. Semut. Mas ikut ke belakang yuk. Ya kamu masuk. Yuk. Semut. Gajah. Yang saya tunjuk ya.
Semut? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu tadi sedikit permainan agar melatih konsentrasi anak-anak semua. Ayo mas perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Nanti kita tidak akan lama. Kita akan menggunakan 1 kali jam pelajaran. Itu ya, hanya 40 menit. Gitu. Jadi nanti minta tolong anak-anak semua memperhatikan materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang manajemen waktu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dulu. Nah, tujuan umumnya di sini anak-anak bisa meningkatkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus, yaitu nanti anak-anak mampu memahami apa sih arti dari manajemen waktu itu. Kemudian tujuan khusus yang kedua, mampu menyusun kegiatan sehari-hari. Oke, kita akan melihat PPT sebentar. Oke, kelihatan ya? Kelihatan kan? Oke. Ini dari judul Aku bisa manajemen waktu. Ada yang tahu manajemen waktu itu apa? Tunjuk tangan. Manajemen waktu itu apa? Mengatur waktu. Terus apa lagi? Membagi waktu. Yang laki-laki apa? 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 Manajemen waktu. Memanfaatkan waktu. Oke, benar semua ya. Jadi manajemen waktu itu bisa untuk memilah-milah waktu yang penting, yang prioritas itu seperti apa, gitu ya. Oke, kita akan simak video dulu. Nama tawa.
memberikan tentang video tadi? Apa? Ayo. Tidak bisa membagi waktu. Terus perbedaan antara video yang kanan dan yang kiri tadi, kira-kira bagus yang mana? Ya. Anak-anak di sini ada yang menerapkan yang kanan tadi? Kalau yang kiri tadi? Ada lampu semua ya? Jujur. Nah, itu tadi ada dua perbedaan video, yang satu positif dan yang satu negatif. Nah, itu anak-anak harus tahu manajemen waktu itu sangat penting, apalagi anak-anak masih kelas. Jadi nantinya ketika anak-anak itu menyampaikan suatu keinginan, harus dengan manajemen waktu. Seperti ini, aku bisa manajemen waktu seperti judul di PPT saya ini. Terus, nah ini tadi, apa itu manajemen waktu? Coba salah satu membaca, minta tolong. Suaranya yang keras. Minta tolong. Tinggal baca. Gimana? Apa itu manajemen waktu? Ada tingkatnya. Manajemen waktu adalah sebuah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengatur atau mengelola waktu supaya dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Nah, di sini manajemen waktu itu sebuah proses kegiatan. Jadi suatu kegiatan itu banyak sekali prosesnya, bukan yang instan. Jadi di sini disebutkan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur atau mengelola waktu supaya dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Jadi waktu yang anak-anak punya itu tidak terbuang sia-sia. Waktunya belajar, waktunya main boleh main, tapi harus ingat waktu. Nah itu. Jadi anak-anak semua di sini belajar berapa jam? 5 jam. Oh iya. Selain di sekolah, dan di rumah? 5 jam. 5 jam mulai jam berapa? Setengah jam. Setengah jam baru buka ini kan. Nah, itu jadi anak-anak perlu ketahui betapa pentingnya waktu. Itu ya, waktu itu tidak bisa diulang lagi soalnya. Yuk gantian ya yang bicara ya. Selamat tempur. Oke, di situ sudah disebutkan agar kegiatan tersebut berjalan secara optimal dan efisien. Jadi tidak terlalu membuang-buang waktu. Nah ini, mengapa perlu manajemen waktu? Ada yang tahu mengapa manajemen waktu itu sangat perlu, sangat penting? Agar tidak stres. Apa mas? Oke, agar bisa memanfaatkan waktu secara produktif. Ada lagi yang tahu mengapa perlu manajemen waktu? Ada yang tahu? Oke, saya bukakan satu persatu. Nah, ini supaya kegiatan sehari-hari dapat tertata dengan baik. Sudah saya sebutkan tadi bahwa waktu jangan membuang waktu itu dengan sia-sia. Misal anak-anak semua dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, oke, sekolah. Itu ya. Nah, ketika pulang sekolah biasanya sudah tidak terkontrol waktunya. Ada yang main, ada yang tidur, ada yang belajar. Itu ya. Jadi kalau sudah di rumah itu sudah berbagai macam kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, punya kesempatan untuk menggali potensi yang kita miliki. Nah, maksudnya apa di sini? Ada yang tahu? Punya kesempatan untuk menggali potensi yang kita miliki. Ada yang tahu maksudnya? Oke. Jadi setiap anak pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya anak-anak tadi menyusun kegiatan
menggali potensi saya. Misal contoh suka menggambar, jadi tahu jam-jamnya. Oh, jam pulang sekolah saya istirahat sebentar, mandi, kemudian saya menggali potensi saya dengan cara menggambar atau yang hobi menggambar. Kemudian ada yang laki-laki suka otak-atik mesin mekanik atau seperti apa, jadi lebih tertata. Gitu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oh, tadi siapa yang tadi siapa? Ya, Pak G. Oke, yang ketiga, berdampak positif pada kesehatan fisik maupun mental. Tadi dapat dilihat contoh video sebelumnya tadi. Ketika anak-anak meniru atau menyontoh contoh yang sebelah kiri tadi, fisik akan menjadi lelah, capek, ngantuk, malas, ya toh? Nah, itu jadi fungsinya menyusun kegiatan atau manajemen waktu adalah seperti itu. Jadi lebih tertata. Ketika anak-anak biasanya tidur jam berapa? 8:30. Yang laki-laki tidur jam berapa? 2:12. Ya, yang laki-laki 11:12-an. Belajar ya pastinya ya? Belajar mengirimkan HP. Apa? Klotean. Suka seni. Ya. Oke, jadi ketika anak-anak itu tidurnya larut malam, terus senang begadang, main tidak tahu waktu, itu akan berakibat fisik menjadi lumrah, lemah, malas, itu pasti. Nah, lalu bagaimana cara kita memulai untuk memanajemen waktu? Ada yang tahu? Setelah saya jelaskan tadi pengertiannya sudah. Terus mengapa perlu memanajemen waktu? Sekarang ada pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita memulai untuk memanajemen waktu? Ada yang tahu tunjuk tangan? Ayo. Ayo tunjuk tangan. Ayo. Ngantuk. Oke, yang keras ya, yang keras Mbak. Oke, teman kalian ada yang bilang membuat to-do list. Ada yang tahu to-do list itu apa? Tahu ya. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sedang dilakukan. Ada yang lain? Yang laki-laki? Apa? Mau jawab? Tidak jadi terus. Apa? Enggak tahu. Bagaimana cara kita memulai manajemen waktu? Oke, tadi benar ya. Membuat to-do list atau jadwal kegiatan itu lah kata-kata yang mudah. Jadi membuat jadwal kegiatan sudah pernah ada yang buat? Sudah. Bisa terlaksana dengan baik? Cuma seminggu, habis itu lupa ya. Jadi manajemen waktu itu baiknya membuat jadwal kegiatan agar nanti tahu, oh jam 7 saya harus sudah berangkat, sebelum jam 7 ya, jam setengah 7 lah katakanlah, saya harus sudah berangkat ke sekolah. Saya berarti harus bangun jam berapa? Itu harus jam 6. Jam berapa? Jam 4. Bangunnya jam 5. Sholat subuhnya jam setengah 6. Itu. Terus setengah 7 jam 6 berangkat ke sekolah. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Di sini ada tips
di hari Sabtu, anak-anak libur ya. Nah, itu pasti banyak sekali kegiatan. Tapi pasti ada salah satu yang diprioritaskan, gitu kan? Contoh, misal Sabtu nih, saya mau tidur saja. Setiap hari Senin sampai Jumat sekolah sampai sore. Sabtunya nyarutan tidur. Nah, tapi di sisi lain bukan berarti jam 7 sampai malam tidur terus kan, tidak kan? Pasti ada kegiatan yang menurut anak-anak itu prioritas. Contoh, mengantarkan orang tua ke pasar, atau kondangan, atau membersihkan rumah. Nah, itu pasti setiap anak memiliki prioritas kegiatan masing-masing. Itu ya. Jadi bukan berarti kegiatan di dalam satu hari itu full penuh dengan tidur, tapi ada kegiatan yang bermanfaat. Tadi sebelumnya juga sudah disebutkan untuk menggali potensi. Jadi menyalurkan bakat anak-anak semua. Ada yang ikut les musik atau les belajar seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan harian. Tadi yang kegiatan sehari-hari tadi. Selanjutnya fokus dan konsisten. Nah, ini biasanya yang agak susah. Konsistennya ini. Oke, satu hari bisa membuat jadwal kegiatan secara utuh dari bangun pagi hingga tidur lagi. Tapi setelah 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu, oke lah, masih berjalan ya Mbak tadi ya. Nah, setelah 1 minggu itu sudah sudah kegiatanku kok gini-gini aja, kegiatanku apalagi ya yang kira-kira membuat saya itu bermanfaat. Nah, itu konsisten itu yang menurut survei lah itu masih agak susah. Di sini PR anak-anak semua untuk menjaga konsisten dalam membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, memberi reward ketika berhasil. Reward itu apa? Penghargaan atau hadiah gitu ya. Nah, ketika anak-anak itu bisa mencapai suatu prioritas kegiatan tadi, itu memberikan reward pada diri sendiri. Contoh, misal, wah saya bisa bisa bersepeda mengelilingi kampung, contoh ya. Nanti kalau saya bisa, saya akan beli es krim. Itu sebagai reward atau hadiah untuk diri kita sendiri agar setelah itu tidak malas-malasan untuk bersepeda. Seperti itu contoh kecilnya. Tapi anak-anak pasti punya cara sendiri-sendiri. Ada rewardnya itu berupa membeli makanan atau pergi ke suatu tempat atau hanya sekedar berdiam diri di rumah, itu termasuk reward. Itu antara anak satu dengan anak yang lain berbeda-beda. Oke. Nah, ayo tak tolong satu baca. Oke, baca. Tidak ada kata-kata motivasi yang berguna jika dari diri sendiri tidak ada kemauan untuk berubah. Dimulai sekarang, biasakan hidup teratur dan terbiasa. Oke, bisa diresapi ya kata-katanya ya. Nah, 30 kata-kata. Suka bener kalau ngomong ya. Oke, jadi di sini motivasi dari diri sendiri itu sangat penting. Gak ada gunanya kalau motivasi dari orang lain itu masuk tapi diri sendiri belum bisa menerima, belum bisa membuat motivasi sendiri. Itu susah untuk menerima. Itu ya. Setiap anak punya motivasi hidup. Punya. Yang laki-laki punya. Apa mas motivasi hidup mas? Motivasi hidupnya apa? Tujuan. Nah, tujuan. Bermanfaat bagi keluarga. Oke, pokoknya motivasi itu harus sudah tertanamkan di diri anak-anak masing-masing.
apa ya tujuan hidupku, ikut-ikut yang lain aja lah. Itu nanti kira-kira masa depannya tanyakan. Oke, itu tadi sedikit materi dari saya. Sebelum mengakhiri materi dari saya berlatih ya. Tadi sudah menyebutkan ada yang membuat to-do list, jadwal kegiatan gitu ya. Nah, sekarang anak-anak aplikasikan di sini. Jadwal kegiatan hari Minggu saja, Minggu besok tanggal tanggal 4 ya. Oke, di sini ada jamnya, mulai dari pukul 5 pagi sampai jam 22. 22 itu jam 10 malam ya. Oke, di sini kota ada prioritas. Jadi kegiatan di hari Minggu tadi, prioritas anak-anak itu apa? Tuliskan di sini. Kemudian list pencapaian. List pencapaian di hari itu apa? Bisa memasak nasi atau bisa bermain dengan keluarga. Silakan tuliskan di sini. Terus perhatikan. Catatan untukmu. Ini silakan tuliskan motivasi hidup anak-anak semua. Kami. Di sini jadinya siapa? Bahasa Inggris. Siapa? Nggak usah tiruan ya. Dikerjakan sendiri. Ayo segera dikerjakan. Ya sudah dapat segera dikerjakan. Ya dikerjakan sekarang. Sekarang kalian sudah ada planning gitu. Planning mau apa? Main PS sama aku. Main PS deh.
kegiatannya sore tanggal Sore jam 11. Namanya jadi jam berapa? main PS berarti main PS Oke, perhatikan sebentar. Berhubung ini waktunya sudah habis, nanti dikumpulkan di ruang BK ya. Salah satu ketua kelas atau siapa dulu ya. Pokoknya harus berjumlah ini berapa? Udah masuk berapa? 31 berapa tuh? 29 ya. Jadi saya nanti terima 29 lembar kegiatan minggu anak-anak. Gitu ya. Oke. Sekian dulu materi dari saya tentang manajemen waktu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari.